Menghadiri kegiatan pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Gabungan Al-Khairiyah di Masjid Nurul Hikmah. Insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya selalu dapat menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita, penceramah kita pada siang hari ini, Al-Mukarram Bapak Ustadz Slamet Halim Wirayuda bin Haji Roma Irama. Mirip banget ya Bu ya. Jadi kalau beliau nyanyi itu enak kayak denger Bang Roma nyanyi. Kalau bayar Bang Roma mahal Bu. Kalau manggil beliau setiap bulan sama aja dengerin Bang Roma nyanyi. Ya, yang saya hormati Bapak Camat Serpong Utara, Bapak Dahlan beserta jajaran, Lurah Paku Jaya, Pak Astari beserta jajaran, Sohibul Bait, Ketua DKM Nurul Hikmah, Bapak Ustadz Sardawi, dan beserta seluruh jajaran pengurus DKM Nurul Hikmah, Ketua Majelis Taklim Gabungan Al-Khairiyah diwakili oleh Ibu Yati, Bapak Ketua RW 03 Bapak Muhtar, para Ketua RT dari 01 sampai dengan 09, Bapak Babinsa, Bapak Binmas, dan juga seluruh tokoh masyarakat dan juga alim ulama hadir di sini. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Kita tunggu beliau duduk 5 menit. Setelah itu nanti akan sambutan. Alhamdulillah. Ya, saya udah 3 jam udah oleh kota. Oke. Bareng-bareng ya. Sambil ada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bilar Saga Iksan. Mudah-mudahan nanti beliau ditakdirkan kembali jadi Wali Kota Tangsel. Tangsel semakin maju, Tangsel semakin sejahtera, rakyatnya pun yang miskin jadi kaya. Yang mau sekolah, sekolahnya pada gratis, pada jadi sarjana, anaknya pada kerja, gajinya pada gede, pada beli mobil, pada berangkatin haji umroh orang tuanya. Jadi tanya rakyat begitu Pak Wakil Wali Kota. Nah, nyanyi bareng ya. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Yang kagak nyanyi, amin. Gak bisa bangun. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, ya. Yang kedua, abah-abahnya huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? Ya, abah-abahnya gini, hu bisa. Oke, bareng-bareng ya. Bapak Wakil Wali Kota juga nyanyi kita nggak pilih beliau. Sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Latihan yang terakhir. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Iya, benar. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah,
Iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Tuh kata Pak Ukri. Jelas? Yang namanya sholat bayar nggak? Puasa bayar nggak? Ada sholat yang belum dibayar. Ada puasa yang belum dibayar. Betul. Tapi hutang sama Allah nggak berisik. Lain sama hutang tetangga kerudungan gitu. Nah, kalau ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Oke, coba sekarang jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. Judi pakai duit gak? Minum yang mau bukan pakai duit gak? Benar? Betul? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Namanya kamu apa nih? Pondok Serut. Kalau nanti ada orang Pondok Serut masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Pondok Serut masuk, bukan karena Allah tak sayang amanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sudah hadir. Mudah-mudahan silaturahim ini beliau dijadikan nanti menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Kita bacain doa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Bangku. yakni nikmat sehat dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Semoga tidak hanya kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota, yakni Bapak Haji Pilar Saga Iksan, juga Bapak Camat kita Bapak Haji Dahlan Eksos, Bapak Lurah Abu Jaya, Bapak Haji Astari SPD, juga Bapak RW Haji Mokhtar, amin, pengurus TKM Masjid Nurul Hikmah, Bapak Ustadz Haji Sardawi, orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Nurani, juga Bapak Ustadz Haji Naizam, dan juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga para ibu ustazah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari berbagai macam ta'lim. Hadirin hadirat rahimakumullah, turun keripik itu lambauan karena sudah hilang ganti musim kondangan. Benar, turun keripik itu lambauan kalau pergi ngaji cium tangan suami. Betul, benar, ustazahnya dicium, betul, malah pipinya cipika-cipiki, tetangganya Bu Haja dicium, betul, apalagi tangan suami. Tapi di sini mah insya Allah istri-istri yang soleha. Pagi-pagi udah masak ya, betul. Sampai pulang nasi udah siap, nasinya hangat, airnya hangat, maka suaminya nggak ada yang makan di luar, nggak laku orang tetangga tuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini saya mohon izin. Yang pertama, saat ini kita berada di rumah Allah, betul. Dari mana kita berada, di mana saat ini kita berada, dan kemana kita akan menuju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari konteks ini saya titip nih, kalau kita berdoa tangannya posisinya ada 3. Ada berapa, Bu? 3. Jadi kita ngaji dulu ya. Yeah. Ada 3 kondisi tangan ketika kita berdoa. Yang pertama, tangannya diangkat seperti ini, tapi melebar. Tangannya dua-duanya diangkat seperti ini, dua-duanya melebar. Dan telapak tangan kita menghadap wajah kita. Ini yang pertama. Nah, melebar itu. Jelasin, Bu. Nah. Yang kedua, posisi tangan merapat seperti orang lagi mau ke kemur.
Ya, seperti orang lagi nadang rap posisi tangannya, dan tangan ini posisinya seperti orang nadangin air, air. Nah kemudian posisi yang ketiga, tangannya itu merapat tapi menghadap ke wajah, dan jangan usapkan tangan kita sebelum doa selesai. Jadi kalau berdoa tangan jangan di sini, ya. Doa tangan jangan di jidat dulu, apalagi tangannya di atas paha. Ketika doa belum selesai, maka posisi tangan satu ada yang begini, dua ada yang begitu, tiga ada yang begitu. Jelas? Jangan sentuhkan tangan sebelum doa selesai. Kenapa? Di situ ada yang namanya keberkahan. Berkah itu artinya apa? Tambah kebaikan. Boleh jadi hari ini kita ngaji, bisa berangkat umroh. Kan ada Bapak Wakil Wali Kota. Ini namanya keberkahan. Alhamdulillah. Anak kita makin sehat, makin soleh-solehah, kemudian cerdas dan pintar, akhlaknya baik kepada Allah, baik kepada orang tua, dan baik kepada lingkungan. Amin Allahumma. Ini tentang masalah etika adab dalam berdoa. Hadirul hadirat rahimakumullah. Nah perlu kita ketahui ini bahwa perlombaan yang paling melelahkan di dunia ini adalah mengejar dunia. Bu, perlombaan yang paling melelahkan adalah mengejar dunia. Kenapa? Sekuat-kuatnya kita lari, sekencang-kencangnya kita lari, garis finishnya tetap ujung-ujungnya kematian. Betul? Yang cari duit pagi-pagi ujungnya mati, yang siang mati, yang sore mati, yang gelap-gelap mati, yang kaya mati, yang miskin mati, rakyat mati, pejabat mati. Inilah yang namanya kehidupan. Nah perlu diketahui, banyak orang mikirin hidup sampai puyeng supaya hidupnya enak. Banyak orang mikirin dunia supaya hidupnya enak, pada puyeng supaya hidupnya enak. Artinya apa? Pagi-pagi udah bangun cari duit, siang cari duit, sore cari duit, malam cari duit, bahkan sampai subuh masih cari. Tidak namanya pasar Bengkok, pasar Lembang. Betul. Makin subuh, makin malam, makin pagi, makin ramai. Sibuk dengan urusan dunia, kepengen hidup di dunia dia bahagia, tetapi di sisi itu orang sedikit yang mikirin matinya. Betul. Ayo pikirin hidupnya, jangan lupa pikirin mati juga enak. Artinya apa? Wafat dalam keadaan husnul, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut. Udah tobatnya diterima, alhamdulillah. Punya hubungan gak baik sama orang tua, sudah saling memaafkan. Punya hubungan tidak baik sama tetangga, sudah saling halal menghalalkan. Punya utang kerudung udah dibayar. Jelas. Punya seragam udah lunas. Artinya apa? Ini artinya bahwa dia matinya awas jangan sampai mati bawa hutang. Ya Bu? Kenapa? Kalau ada orang mati bawa hutang,
maka pahala dia sholat, pahala dia ngaji, pahala dia artinya bersedekah, belum itu ditimbang, belum itu dijumlah atau bernilai pahala selama itu hutang belum dibayar. Jelas, kerudungnya bayar, seragamnya bayar, yang minjemnya ingat, yang minjem lupa. Yang minjemin ingat, yang minjem itu mau orang Pinang, orang penduduk Serut bangga gitu. Iya, cuma asalnya dulu dari sini. Emang kayaan mana sih orang yang punya motor sama orang yang punya sepeda? Hah? Kayaan mana orang punya motor sama punya sepeda? Kayaan yang punya sepeda. Kenapa? Sepeda cash, motor sebulan 1 juta. Kayaan mana yang punya sepeda sama punya motor? Kayaan yang punya motor. Tapi kata Bang Haji, yang namanya orang kaya apa itu? Walau hidup sederhana, asal sehat jiwa raga, tapi hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Jadi kalau tinggal di perumahan 1 bulan 5 juta masih miskin itu. Ya, punya mobil punya, tapi kredit sampai 10 tahun 5 juta masih miskin itu. Betul. Yang punya motor cash, yang punya sepeda cash. Dia datang semua orang yang banyak duit apa yang kurang duit ya? Mudah-mudahan yang banyak duitnya, amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nenek sedikit bicara tentang ada orang banyak mikirin hidup di dunia, tapi sedikit orang mikirin matinya. Enak, mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Amin Allahumma amin. Ini masih terus, masih lanjut. Ya Bu nih, ini semua yang datang nih di belakang masjid nih suami-suami yang soleh. Kenapa? Karena istrinya istri yang soleha. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Kata Nabi, dunia ini perhiasan, tenda perhiasan, mobil, kalung, emas, perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri, wanita yang soleha. Yuk nyanyi bareng-bareng. Setiap keindahan perhiasan dunia, tren-tren, hanya istri salehah perhiasan terindah. Udah segitu aja, mahal kali. Semoga semua yang ada di belakang kita adalah suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu suami yang soleh? Belum tahu? Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini 2 hal yang baru saja saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa hidup ini, kita saat ini berada di Masjid Nurul Hikmah. Itu kalau waktu jam 4 sebelum waktu azan subuh berkumandang, ada takbir masjid Pak Haji Nurani, Pak Ustadz Haji Sardawi. Apa itu? Baca doa sampai ke rumah kita. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da
ba'dama amatana wa ilaihin. Betul? Ibu kalau bangun tidur baca doa itu enggak? Baca? Nah, sekarang saya tanya lagi, punya HP semua? Punya? Ayo jawab, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau udah mati sakaratul maut dikuburin, mau dibacain HP apa Al-Quran? Pintar jawabnya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah membangunkan saya, ahyana yang telah menghidupkan saya, ba'dama amatana, setelah saya ditidurkan, setelah saya diwafatkan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Artinya apa? Ketika ibu sedang tidur, ibu mau tidur, Allah perintahkan, wahai malaikat Israel, jamaah ibu-ibu taklim Masjid Nurul Hikmah mau tidur, lalu ambil rohnya. Disuruh ambil. Jelas? Seandainya Allah perintah kembali, wahai malaikat Israel, sudah diambil, sudah ya Rabb, sudah tidur, sudah ya Rabb, udah, jangan balikin lagi rohnya. Kira-kira tidur terus gak? Betul. Makanya orang mati ada yang lagi tidur, orang mati ada yang lagi berdiri, ada yang lagi duduk, ada yang lagi sholat, ada yang lagi ngaji, ada yang lagi ceramah. Nah, dari konteks ini yang ingin saya sampaikan adalah ada 3 kondisi mayit di dalam kubur. Nah, kira-kira kita ke mana nih? Mudah-mudahan yang baik, amin. Nah, yang pertama kondisi mayit di dalam kuburnya itu dinampakkan yang namanya surga. Sampai kapan? Sampai nunggu datangnya hari kiamat. Setelah tiba hari kiamat, orang ini dimasukkan ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Golongan yang kedua dinampakkan, diperlihatkan dari kuburnya yang namanya neraka. Sampai kapan? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat tiba, orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang ada di dalamnya. Nah, golongan yang ketiga, orang itu di kuburnya ditidurkan oleh Allah sampai menunggu datangnya hari kiamat. Kenapa orang ini ditidurin? Dia punya pahala, pahalanya masih berjalan terus. Dia punya dosa, dosanya pun masih dihitung terus. Ditidurkan oleh Allah, lalu pada hari kiamat dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, amal ibadahnya lebih banyak, maka orang ini mampir ke surga. Tetapi kalau dosanya lebih banyak, lebih berat, maka mampir dulu ke neraka seukuran perbuatan dosa yang dikerjakan. Paham, Bu? Nah, mudah-mudahan kita golongan yang pertama. Amin Allahumma. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih, Bu, kita punya anak, ada enggak anak kita yang sholatnya masih malas? Ada. Ibu nyerah enggak bangunin anak yang sholatnya masih malas? Enggak nyerah. Betul. Nah, kiasan nih, ketika ada rumah terbakar, yang punya rumah berada di ruang tamu, lalu anaknya berada di kamar tidur, dapurnya terbakar hebat. Kira-kira ke orang tua, anaknya yang lagi tidur di kamar tidur, ketika ruang dapur terbakar hebat,
kita berada di ruang tamu, tuh anak kita bangunin nggak? Benar. Seandainya susah dibangunin, kita tarik nggak? Tarik. Seandainya nggak bisa ditarik, diseret nggak? Seret. Supaya anak bisa selamat. Kenapa? Rumah mau terbakar. Betul. Nah ini api dunia, sepanas-panasnya api dunia, warnanya kebiru-biruan. Nah sepanas-panasnya api dunia, sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Jelas Bu, dalam surat Al-Hajj ayat 47 di sana dijelaskan satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Ayo, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang satu saja dia tidak sholat, zuhurnya dia tidak sholat, maka artinya satu hari berada di neraka. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau anak kita sholat zuhurnya out, asarnya lewat, maghribnya lewat, isanya lewat, subuhnya lewat, maka artinya apa? 5 hari di neraka sebanding 5000 tahun dia berada di neraka. Nah perlu diketahui, yang namanya neraka itu Bu, tiada henti, terus disiksa, terus demikian dan demikian. Tidak ada istirahatnya, ada yang namanya neraka. Di neraka nanti Allah kasih makanan gratis, nggak usah bayar. Apa makanannya? Buah zakum. Dimakan oleh penghuni neraka buah zakum itu. Apa buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka perutnya hancur. Jelas. Kemudian dikasih yang namanya air, namanya hamim. Air minum ini, yakni air yang mendidih, yang apabila diminum maka ususnya terputus. Saking itu panasnya, mendidihnya yang namanya air hamim. Jadi kalau ada orang tua anaknya subuh gak dibangunin, ada orang tua anaknya subuh belum sholat, artinya apa? Itu orang tua mengikhlaskan anaknya dibakar api neraka yang panasnya 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Ayo kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di akhirat. Kenapa? Doa yang selalu kita baca apa itu? Tujuan orang beriman, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Amin. Kenapa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Amin Allahumma amin. Semua tanya nih, ini pengajian RW sudah mulai berapa kali nih setelah bulan puasa? Wah ini yang perdana. Nah, kalau perdananya banyak awalnya, maka nanti pertengahannya juga banyak, betul. Nanti juga akhirnya banyak, insya Allah. Terus kalau kita ngaji Bu, kalau puyeng-puyeng sedikit berangkat, nanti ketemu ustazah puyengnya juga hilang, betul. Ketemu teman, ketemu saudara, puyengnya juga hilang. Biasa itu mah ada setan yang berbisik-bisik, udah jangan ngaji, puyeng tahu.
Dan jangan ngaji nanti tambah pusing kepalanya. Nah, saya kasih tahu deh resep supaya pusingnya hilang. Pusingnya hilang. Ayo praktekin. Tarik nafasnya. Lepas. Masih pusing, tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Kalau masih pusing, tarik tunai. Ya, insya Allah pusingnya hilang tuh. Ya, tarik tunai. Kosong. Tenang, ada Pak Camat nanti diisiin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, saya mau tanya lagi deh. Bu, di kampung Pondok Surut, betul? Paku Jaya apanya? Kelurahan Pondok Surut, kampung, kecamatannya Serpong, kotanya apa? Alhamdulillah. Saya mau tanya lagi, di kampung Pondok Surut pernah nggak malam-malam lampunya mati dadakan dari PLN? Sering. Ada pecamat tahu. Jadi malam-malam di Pondok Surut ini lampunya mati dadakan dari PLN. Udah melap tambah gelap. Betul. Nah, ketika lampu kita mati malam, lalu dalam keadaan yang gelap, semakin gelap, kita dengar itu desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, panik nggak? Takut nggak? Cari pintu untuk keluar, betul? Cari jendela untuk melompat, benar? Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita, betul? Nah, ini ketika kita hidup di atas tanah, inilah rumah kita, inilah dunia kita, betul? Manusia berasal dari tanah, ujung-ujungnya masuk ke dalam tanah. Makanya kulit kita sama kayak tanah. Pak Camat tanah, Pak Lurah tanah, Ustazah tanah, ibu-ibu tanah juga. Makanya barangkali ke dalam. Nah, hikmah yang saya sampaikan adalah ketika kita sudah wafat, kita dikuburkan masuk ke dalam tanah dalam keadaan gelap, gelapnya selama lamanya. Ketika dalam keadaan gelap, gelapnya selama lamanya, lalu ada ular atas perintah Allah masuk ke dalam kuburan kita, ada pintu nggak buat keluar? Ada jendela nggak buat melompat? Masih bisa teriak-teriak tolong sama Pak Camat, masih bisa teriak tolong sama suami. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita, betul? Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, sedekah yang menolong kita. Itulah nanti yang akan menjadi teman-teman kita di kubur. Amin. Nah, itu ada doa itu. Biasanya kalau kita jarang kubur, apa doanya? Ada orang ada itu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Wala taj'al qabrahu hubratan min hubarin niran. Dan janganlah engkau jadikan kuburnya lubang daripada lubang neraka. Jadi ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mudah-mudahan kita dapat nikmat kubur semua. Nanti ngajinya yang rajin, puasanya yang rajin, sholatnya yang rajin. Nah, selanjutnya sambil nunggu Bapak Wakil Wali Kota. Jadi 3 jam saya ceramah di sini. Dan selanjutnya, coba lihat. Ada sebuah kisah. Tukang kuli membangun sebuah rumah. Namanya tukang apa? Kuli apa? Bangunan. Mau berhenti, mau pensiun, lapor sama bosnya. Bos, saya mau berhenti, saya mau pensiun,
Kata bosnya, Bapak boleh berhenti, Bapak boleh pensiun, syaratnya bikin dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai lapor sama saya, baru boleh berhenti. Nah singkat cerita, 3 minggu kemudian rumahnya udah jadi. Lapor sama bosnya, bos rumahnya udah jadi, ini kuncinya, saya mau berhenti, izin mohon maaf lahir dan batin. Kata bosnya, Bapak boleh berhenti. Ini bos kuncinya diambil bosnya. Lalu kata bosnya, dah Bapak pegang lagi nih kunci, bawa pulang kuncinya. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang Bapak bangun, rumahnya buat Bapak senang nggak? Berhenti dapat rumah, nangis tapi senang, nangis tapi bahagia. Pulang ke rumah ditanya sama istrinya, boleh berhenti Bapak? Boleh. Lalu ini kunci dikasih saya, maksudnya apa? Ternyata rumah yang saya bangun, rumahnya buat kita, istrinya alhamdulillah, tapi suaminya nangis nyesel. Suaminya nangis nyesel, sama bosnya nangisnya seneng, sama istrinya nangisnya nyesel. Kenapa nyesel? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya buat di akhirat. Jadi kalau sholat jangan buru, betul. Kalau ngaji jangan buru. Kemudian kalau kita sedang doa jangan buru, jelas, insya. Nah, kemudian ibu kalau kita sholat nih, kalau kita sholat cara salamnya gini nih, Assalamualaikum, cukup berapa derajat tuh? Sekitar 45 derajat, bukan ikut gini nih, tapi 45 derajat. Ya, artinya apa? Ketika Rasulullah sholat menengok ke kanan, ini pipinya terlihat oleh para sahabat. Kemudian posisi dada kita tetap di depan, tetap. Kalau begini, batal sholatnya. Kenapa? Badan kita tidak menghadap kiblat. Jadi yang nengok, yang noleh cuma leher. Assalamualaikum, nah segitu. Lalu putar. Warahmatullah, lurusnya. Jadi Assalamualaikum, lurusin dulu. Baru warahmatullah, praktek. 1, 2, 3. Assalamualaikum, lurusin dulu. Warahmatullah, ke kirinya. Assalamualaikum, kemudian nah itu cara salam, bukan mau begini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu salah. Yang benar adalah assalamualaikum terus warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dadanya jangan ikut muter. Kalau ikut muter artinya apa? Badan kita ketika sholat tidak menghadap kiblat. Nah, kemudian kalau sholat hadapkan mata kita ke arah tempat sujud. Jelas bu? Ini sholat taraweh. Itu yang namanya mukena kan warna-warni. Ada yang motif kembang kayak di Cibodas. Warnanya cakep-cakep. Yang sholat matanya ke depan, akhirnya nggak khusus sholatnya. Mukenanya keren. Cakep kembang nih, buat tanya terbeli di mana nih mesennya. Ya, makanya sunnah kalau kita sholat, mukenanya warnanya putih, polos, ini enggak gambar puncak. Akhirnya di depannya menghayap di belakang.
Kemudian artinya apa? Menghadapkan itu ke mata kita ke tempat sujud. Lain dengan upacara khusus. Upacara khusus mata ke depan. Makanya orang upacara nggak ada yang khusyuk. Kepala orang dilihatin. Ya. Baju orang lihatin. Yang depan saling lihat-lihatan. Akhirnya nggak khusyuk tuh. Yang namanya upacara. Jadi kalau kita salat, maka mata kita ke tempat sujud. Lalu kalau kita salat jamaah bikin blur kaki orang, dia nggak akan lihat, gede amat jempolnya. Jelas. Jadi matanya ke tempat saja. Jadi ini ketika kita sholat, jelas Bu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma. Saya tanya lagi, punya dosa sama suami? Punya dosa sama usahanya? Punya dosa sama orang tua? Punya dosa sama mertua? Punya dosa sama tetangga? Dosa mana Pak Camat sama warganya? Diem. Pak Camat punya dosa sama warganya enggak? Punya. Pak Lurah punya enggak? Kita punya dosa enggak sama Pak Lurah? Sama Pak Camat? Kagak. Mau rontok nggak dosa-dosanya? Mau? Caranya apa? Satu, jangan jalan-jalan ke pasar, jangan jalan-jalan ke mall, tapi jalan-jalannya menuju masjid. Jelas? Karena barang siapa dia jalan-jalan menuju masjid, artinya berangkat menuju masjid, maka setiap langkahnya merontokkan dosa. Alhamdulillah. Nanti ibu kalau begitu jalan pelan-pelan ya, begini aja tuh, rontoknya banyak gitu. Nah kemudian dengan kita menuju masjid ini, selain rontok dosa-dosa kita, maka setiap langkah kita bernilai sedekah. Alhamdulillah. Kemudian dengan kita ke masjid, maka kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Nah, ini cara merontokkan dosa. Kemana ibu? Ke masjid ngapain? Sholat ngapain lagi? Ngaji. Ayo pilih mana, mau ngaji apa diajain? Mau tahlilan apa mau ditahlilin? Mau doa apa didoain? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke masjid Nurul Hikmah apa mau dianterin? Berangkat deh. Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Alhamdulillah. Nah, berarti nyambung nih, kerudungan udah lunas kali ini. Nah, itu satu dengan ke masjid. Mudah-mudahan rontok semua dosa-dosa kita. Tapi yang kecil-kecil, yang gede belum rontok, utang belum rontok, utangnya dulu. Nah apalagi dengan dosa rontok itu, baca istighfar. Jadi dengan membaca istighfar, dosa-dosa kita rontok. Ibu mau berangkat nganterin anak ke sekolah sambil naik motor baca istighfar, betul? Mau pulang ngaji menuju rumah baca maka dosa-dosanya rontok. Nah istighfar. Apalagi membaca sholawat. Jadi ketika kita membaca sholawat itu pun sama, menggugurkan dosa, merontokkan dosa. Banyak-banyak baca apa fadilah sholawat? Selain itu adalah yakni menjadikan kita punya hajat ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Dan yang terpenting adalah nanti di hari kiamat kita bukan hanya masuk surga, berada di surga, tapi kita berada di surga dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Amin. Jadi bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma banyak-banyak baca supaya nanti di surganya dekat dengan Rasul. Amin Allahumma amin. Apain lagi? Kalau kita supaya rontok dosa-dosa kita,
yakni dengan berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu rontok dosa-dosa kita. Doa kita semua kata Allah, "Ud'uni astajib lakum", dikabul, diijabah oleh Allah. Namun doa kita ada yang langsung minta motor dikasih motor, diminta mobil dikasih mobil, minta haji dikasih haji, minta sehat dikasih. Tidak selamanya langsung dikasih, tapi diganti. Punya anak ada jodohnya, betul. Punya anak lulus jadi sarjana, betul. Udah nikah dia punya keturunan, betul. Punya anak udah pinter, cakep dan soleha, betul. Artinya apa? Diganti dalam bentuk yang lain. Gak dikasih motor, tapi dikasih lebih gede malah. Nah kemudian apalagi ditunda, tidak hari ini, tidak besok, tidak bulan besok, tapi pada bulan-bulan atau tahun yang akan datang. Artinya apa? Apapun doa yang kita baca dikabul, bahkan nanti disimpan di akhirat, dapat syafaat atau tahu muncul saya doa waktu di dunia yang belum dikabulkan. Amin Allahumma. Ayo supaya rontok dosa-dosa kita, banyak istighfar ya. Bareng-bareng yang khusyuk, betul. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya Allah, 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 Ya Allah. Salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam amin Allahumma. Nah, banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau mau ngantar anak sekolah baca Allah, 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 Allah. Baca la ilaha illallah. Kenapa? Dengan kalimat la ilaha illallah kita baca, maka nanti wafat kita husnul, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul, dan alam kubur kita menjadi nikmat kubur. Amin Allahumma. Nah, tentu Bapak Wakil Wali Kota, kita selawatan gitu. Nah, sambil nunggu beliau duduk dulu sekitar 5-10 menit, nanti beliau sambutan. Setuju? Nah, karena beliau baru datang, dan saya pernah tampil bareng nih sama Pak Haji Roma Irama. Ya, dulu Bang Haji Roma Irama di Pangku Jaya di Pondok Surut sering tampil itu. Karena ada almarhum Bapak Haji Rudianam. Beliau itu artis, beliau itu qori yang dekat dengan Bang Haji. Usia beliau nggak jauh-jauh amat bedanya. Jadi di mana-mana, di Tangsel,
Itu kalau ada Bang Haji Roma Irama, ada beliau. Alhamdulillah ini salawat beliau. Apa salawatnya? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Kita tunggu beliau duduk 5 menit. Setelah itu nanti akan sempurna. Alhamdulillah. Ya, saya udah 3 jam dari kota. Oke. Bareng-bareng ya. Sambil ada Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bilar Saga Iksan. Mudah-mudahan nanti beliau ditakdirkan kembali jadi wali kota Tangsel. Tangsel semakin maju, Tangsel semakin sejahtera, rakyatnya pun yang miskin jadi kaya. Yang mau sekolah, sekolahnya pada gratis, pada jadi sarjana, anaknya pada kerja, gajinya pada gede, pada beli mobil, pada berangkatin haji umroh orang tuanya. Amin. Tuh ditanya rakyat begitu Pak Wakil Wali Kota. Nah, nyanyi bareng ya. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Yang kagak nyanyi, amin. Gak bisa bangun. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh bilang, hei, sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, ya. Yang kedua, abah-abahnya huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? Ya, berapanya gini, hu, ha, bisa? Oke, bareng-bareng ya. Bapak Wakil Wali Kota juga nyanyi kita nggak pilih beliau. Sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Latihan yang terakhir. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Iya, benar. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata calon yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Tuh kata Pak Putri. Jelas? Yang namanya sholat bayar nggak? Puasa bayar nggak? Ada sholat yang belum dibayar. Ada puasa yang belum bayar. Betul. Tapi hutang sama Allah nggak berisik. Lain sama hutang tetangga kerudungan gitu. Nah, kalau ke neraka mahal nggak? Pakai duit nggak? Oke, coba sekarang jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya
banyak yang suka bener. Judi pakai duit gak? Minum yang mau bukan pakai duit gak? Bener? Betul? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Jelas? Hei, namanya kampung apa ini? Pondok Serut. Kalau nanti ada orang Pondok Serut masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Pondok Serut masuk, nah bukan karena Allah tak sayang namanya, semua terserah kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sudah hadir. Mudah-mudahan silaturahim ini beliau dijadikan nanti menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Kita bacain doa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.